kita harus mengetahui apa itu pengertian dari marketing itu sendiri. Marketing adalah proses yang dilakukan ketika terjadinya perpindahan kepemilikan berawal dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemasaran adalah usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang atau jasa kepada orang-orang pada tempat, waktu, serta harga yang tepat melalui promosi dan komunikasi. Marketing atau pemasaran itu memiliki peran penting dalam suatu perusahaan terhadap strategi produk itu sendiri. Perusahaan baik itu membutuhkan seseorang yang handal untuk memasarkan produk atau jasa nya tersebut. Keberhasilan suatu produk diterima oleh target pasar yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas yang ditawarkan, namun sangat ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan oleh marketer tersebut. Berbeda dalam konsep pemasaran konvensional, eh, konsep pemasaran konvensional itu dia cuman menentukan bagaimana agar produk baru itu dikenal oleh sasaran pasar dan dapat diterima juga produk yang sudah ada dengan mementingkan sisi keuntungan produknya saja sehingga para marketer dalam bidang marketing dan promosinya itu dituntut untuk berpikir untuk mencari cara dalam menarik minat dan perhatian sasaran pasar dengan kreativitas baik dengan menggunakan gambar ataupun pengolahan kata. Lalu ia memberikan pengaruh atau ide-ide agar sasaran pasar itu tertarik lalu mengambil keputusan untuk membeli. Untuk membangun suatu strategi pemasaran yang efektif, suatu perusahaan itu menggunakan marketing mix yang terdiri atas produk yaitu barang atau jasa yang ditawarkan, harga yang ditawarkan, yang ketiga yaitu saluran distribusi yang digunakan grosir, distributor, pengeceran agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan. Yang keempat yaitu promosi, seperti iklan, promotional selling, promosi penjualan, dan publikasi. Selanjutnya, kita beralih mengenai marketing syariah itu sendiri, yaitu strategi yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan di dalam keseluruhan prosesnya itu sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini berarti bahwa marketing itu sendiri uh, seluruh prosesnya itu baik dalam penciptaan, penawaran maupun proses perubahan itu tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah itu sendiri. Dan menyimpang atau hal-hal suatu yang menyimpang muamalah Islami yang tidak terjadi dalam suatu transaksi dalam pemasaran. Dasar hukum dari pemasaran itu yaitu diperbolehkan hal tersebut bersumber dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif syariah. Yang pertama yaitu teknologi informasi mungkin kita transparan. Jadi teknologi membuat informasi perusahaan menjadi lebih terbuka dan informasi pesaing menjadi lebih mudah diperoleh. Yang kedua yaitu hormati pesaing. Jadi dalam konteks syariah, pesaing bukanlah lawan untuk dihancurkan, namun bisa menjadi motivasi untuk lebih mengembangkan bisnis secara yang sedang dijalani. Membangun sistem kepercayaan. Jadi perlu penyusunan taktik untuk memperoleh market share untuk melalui penentuan posisi produk yang jelas. Membedakan bisnis dengan konten dan konteks yang baik. Jadi diferensi dari segi konten itu atau apa yang ditawarkan, bagaimana cara menawarkan, dan faktor penunjang lain dapat memperkuat diferensi produk yang dibandingkan persanding itu apa yang kita tawarkan tuh. Selanjutnya yaitu prinsip kejujuran dengan apa yang kita miliki seperti produk, harga, distribusi, dan produk itu sendiri. Terus ciptakan tujuan yang mulia,
untuk melakukan tindakan yang biasa dituju untuk tujuan impian ingin dicapai. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa bisnis ini bersih dan transparan. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran itu sendiri adalah pemasaran yang digunakan untuk perusahaan dengan harapan untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Taktik khusus untuk pasaran untuk menentukan posisian pemasaran dan jumlah pengeluaran pemasaran itu. Strategi yang digunakan itu yang pertama mengenai segmentasi pasar, yaitu bagaimana suatu pasar itu dapat membagi pelanggannya yang terdiri atas orang dengan kebutuhan dan karakter yang sama dengan mengarahkan konsumen untuk merespon tawaran suatu produk itu sendiri. Yang kedua yaitu penanggapan pasar, yaitu cara atau target bagaimana pemasaran itu hendak diarahkan kepada pasar sasaran yang dituju sehingga dapat menghasilkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu penempatan posisi. Jadi bagaimana penempatan posisi itu dapat menguntungkan dengan posisi yang di depan, seperti ujian di posisi di depan ujiannya itu. Yang keempat yaitu maxim brand, yaitu biasanya proses itu berpengaruh pada harta seperti produk, harga, tempat periklanan atau orang itu sendiri. Yang kelima yaitu diferensiasi, yaitu tawar-menawar. Yang keenam yaitu selling, yaitu penjualan konsep syariah. Yang ketujuh yaitu marketing flow, yaitu nilai pemasaran yang mendukung aktivitas. Yang kedelapan yaitu service, yaitu pelayanan, kualitas pada barang atau tempat produk itu sendiri. Karakter dari marketing itu sendiri yang pertama yaitu Rabaniyah yaitu prinsip ketuhanan. Yang kedua yaitu insaniyah, yaitu diri sendiri, yaitu prinsip dari diri sendiri, orang sekitar, sesama manusia atau lingkungan. Yang ketiga itu akhlakiyah, yaitu etika dan moral dalam perekonomian. Yang keempat yaitu al-waqiyah, yaitu konsep syariah mengenai zaman dan trennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.